Itu apa sih? Zihar ini perkara yang orang Jawa tidak melakukan. Yang melakukan adalah orang-orang apa? Arab. Sehingga kalau dijelaskan kepada orang Jawa kadang-kadang bingung maksudnya bi ini. Wa huwa zihar adalah qaulu zauji limraati. Suami berkata kepada istrinya, "Anti alayya ka dhahri ummi." Kamu seperti punggung ibuku. Au dhahartuki, saya mendihar kamu. Au nahwi dzalik, atau kalimat yang semisal itu. Jadi gini, orang Arab kalau marah kemudian dia mengatakan kepada istrinya, kamu sekarang sudah seperti punggung ibu saya, maksudnya kamu haram untuk saya kumpuli sebagaimana saya haram mengumpuli ibu saya. Nah, ini perkataan orang Arab. Orang Indonesia nggak ada yang ngomong kayak gitu. Maka zihar ini hanya membahas orang marah sama istrinya sampai ngomong kayak gitu. Adapun kalau dia menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya karena memuji, oh boyokmu ki kayak boyok ibuku, kuat tenan, jos. Nah itu bukan zihar, sehingga itu tidak masuk hukum ini. Ini kan menyamakan punggung dengan punggung, tapi karena marah yang tujuannya tidak mau hubungan, maksudnya gitu. Tapi kalau menyamakan punggung dengan punggung, atau menyamakan wajah dengan wajah, atau menyamakan tingkah dengan tingkah karena memuji, itu tidak termasuk zihar. Dan ini tidak harus punggung. Seandainya dia mengatakan kamu sekarang seperti perut ibu saya, sama aja. Mau perut, mau punggung, mau kepala, mau kaki, mau kentol, senopo mawon, semuanya sama. Hanya orang Arab biasanya kalau marah itu menyebutkan kata-kata punggung. Beliau mengatakan fayajibu alaihi, maka wajib kepada suami qabla ayyamassaha, sebelum dia mengumpuli istrinya setelah terlanjur mendihar tadi, ayyukaffir, untuk bayar kafarah. Kafarahnya apa? Bi'itqi raqabatin, memerdekakan budak. Fa illam yajid, kalau tidak dapat budak, seperti zaman sekarang nggak ada budak, falyasum syahrain, hendaklah puasa 2 bulan tapi harus mutatabi'ain, berturut-turut. Makanya susah gitu. Karena itu fa illam yajid, kalau tidak mampu juga, falyut'im sittina miskinan, kasih makan 60 orang miskin. Wa yajuzu lil imam, boleh bagi imam, pemimpin maksudnya kalau sekarang presiden, ayyu'inahu, untuk membantu dia, min shadaqatil muslimin, diambilkan dari zakatnya umat Islam, idza kana faqiran, kalau orang yang zihar tadi fakir, la yaqdiru 'ala shaum, dan juga tidak mampu puasa. Suruh puasa 2 bulan nggak mampu, suruh memberi makan 60 orang miskin nggak punya. Nah, dibantu oleh imam, diambilkan dari baitul mal. Nih, baitul mal, kamu berikan makan kepada 60 orang miskin. Walahu ayyasrifa minha, dan dia boleh untuk memberikan makanan yang tadi itu linafsihi wa iyalih, kepada dirinya dan kepada keluarganya, karena dia miskin juga. Jadi ini makanan diberikan untuk orang miskin 60. Nah, ternyata dia ngambil 5 bagian. Nah, saya juga miskin kok, ngambil boleh. Tapi jangan diambil semua. Diberikan sebagiannya kepada orang-orang miskin yang lain. Wa idza kana dzihar muaqqatan, kalau ziharnya tadi waktunya tertentu. Misalnya seseorang mengatakan, aku mendihar kamu wahai istriku selama 1 bulan Ramadan, misalnya. Fala yarfa'hu, maka dia tidak bisa menghilangkan dihar tadi illang qida'ul waqt, kecuali harus menunggu selesainya waktu. Terlanjur mengatakan kamu saya dihar 1 bulan, ya berarti dia harus sabar 1 bulan tidak kumpuli istrinya. Tidak bisa melenyapkan dihar tadi kecuali habisnya waktu. Tidak bisa dia mengatakan saya batal dihar, saya nggak kuat ini, baru 1 pekan nggak kuat, nggak bisa. Terlanjur ngomong, ya salahmu sendiri. Karena itu Islam mendidik suami ini kalau marah itu bisa mengerem, jangan sampai kata-katanya menyebabkan dia susah sendiri. Baik itu dia mengatakan cerai, atau dia mengatakan ilak, atau dia mengatakan dihar, ini semuanya bab-bab cerai ini. Wa idza wati'a, kalau dia nekat mengumpuli qablan qida'il waqt, padahal waktu diharnya belum habis, misalnya baru 1 pekan, padahal diharnya 1 bulan. Au qabla takfir, atau dia nekat mengumpuli padahal belum bayar kafarah, maka kaffa, dia wajib menghentikannya, tidak boleh melanjutkan mengumpuli tadi, hatta yukaffira fil mutlaq, sampai dia membayar kafarah kalau ziharnya zihar yang tidak terbatas. Au yang qadhiya waqtul muaqqat,
atau dia menunggu sampai waktu ziharnya selesai, kalau ziharnya zihar yang terbatas 1 bulan misalnya ya. Nah, ini masalah zihar ini tidak saya perlu panjang lebarkan. Kenapa? Karena tidak ada kejadiannya pada orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa tidak ada yang mengatakan kamu saya zihar atau punggungmu sama dengan punggung ibuku. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Nah, tapi ini perlu dijelaskan karena ada hukumnya di dalam Al-Quran. Masalah zihar dalam Quran surat apa, Pak? Surat Al-Mujadalah ayat 2 dan seterusnya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang yang mendihar istrinya, ketahuilah bahwa istrimu itu bukan ibumu. Artinya orang yang melakukan dihar itu dosa, salah. Jadi kalau cerai boleh, khulu boleh, ilak boleh, zihar tidak boleh. Jadi macam-macam cerai yang sudah kita bahas itu, yang haram adalah apa? Zihar, haram. Kenapa? Karena dia mengatakan kamu wahai istriku seperti ibuku. Ibunya haram dia kumpuli, istrinya halal dia kumpuli. Kok disamakan itu gimana? Berarti kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena itulah Allah mengatakan dalam ayat ini, wa innahum layaquluna mungkaran. Orang yang melakukan zihar itu ngomongnya ngomong mungkar, wazuro, ngomongnya dusta. Kenapa disebut dusta? Karena apa yang halal dia katakan apa? Haram. Apa yang bukan ibu dia katakan sebagai ibu, haram. Tapi kalau sudah terlanjur, karena itu ada jahiliyah. Jadi orang Arab setelah masuk Islam ada jahiliyah, kadang-kadang terlepas pada mulutnya, marah sama istrinya mengatakan kamu saya zihar. Nah, sudah kalau terlanjur Allah katakan walladzina yudhahirun, terlanjur mendihar, tsumma yaudun, pengen rujuk sama istrinya, pengen hubungan intim lagi, fatahriru raqabah, maka harus memerdekakan budak min qabli ayyatamassa, sebelum hubungan intim. Dzalikum tu'adun nabi, itu nasihat dari Allah. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati budak, fasiyamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, min qabli ayyatamassa, sebelum hubungan. Mana tahan, Pak, 2 bulan berturut-turut sebelum hubungan harus puasa, susah. Nah, karena itu Allah berikan keringanan. Ya sudahlah, faman lam yastati', kalau tidak mampu, nah itu bisa dikira-kira, kira-kira saya mampu nggak ya 2 bulan? Wah, ra mungkin. Kenapa? Karena hubungannya setiap hari. Nah, kan nunggu 2 bulan ra mungkin. Misalnya, karena orang itu kan macam-macam. Ada orang yang syahwatnya itu 1000 watt. Nah, orang yang syahwatnya 1000 watt suruh puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa. Tapi yang syahwatnya cuma 5 watt, nah, mungkin bisa. Nah, maka dia bisa nilai dirinya sendiri. Insya Allah kalau orangnya keker, nah, itu biasanya nopo dahsyatnya. Ini krempeng kados kula, nggak harus nih. Bisa aja krempeng tapi nopo dahsyat bisa. Nah, kemudian Allah mengatakan fa'it'amu sittina miskina. Kalau nggak bisa puasa ya sudah, beri makan 60 orang miskin. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum Islam sangat-sangat indah. Ringkasnya, Islam tidak membiarkan manusia ini berada dalam kezaliman antar sesamanya, tetapi apa yang terjadi pada masyarakat, kalau itu berupa kezaliman, baik kezaliman kepada istri atau kezaliman kepada suami, semuanya diatur oleh Islam dengan aturan yang sudah baku, sehingga apapun masalah sebenarnya bisa diatasi dengan ilmu agama, terutama ilmu fikih Islam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu boleh kalau ada soal jawab.